Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Lina Fatima Lisobrina. Saya merupakan salah satu dosen program studi S1 Bisnis Digital Universitas Telkom Direktorat Kampus Banyumas. Video ini saya buat dalam rangka memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2026. Yaitu penyampaian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT khususnya pada aspek pengajaran. Latar belakang keilmuan saya pada bidang manajemen dengan fokus pada digital bisnis strategi. Keilmuan ini saya implementasikan dalam aktivitas pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Pada video ini, saya akan menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengembangan bisnis atau business development. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang memiliki bobot 3 SKS dengan bahasa pengantar pada kuliah ini adalah Bahasa Indonesia. Mata kuliah ini merupakan pengetahuan tentang proses penciptaan nilai jangka panjang perusahaan melalui pelanggan, pasar, dan relasi bisnis. Mengelola interaksi dari ketiga unsur tersebut sehingga tercapai nilai jangka panjang atau long-term value, yaitu uang, keuntungan, dan image, guna mempertahankan perusahaan untuk terus tumbuh dan berkembang. Terdapat 4 program Learning Outcomes atau PLO yang dibebankan pada mata kuliah pengembangan bisnis yang meliputi 1. Mampu menerapkan keilmuan bisnis digital dalam penciptaan dan pengembangan usaha baru. 2. Mampu berkomunikasi secara efektif, kritis, dan dapat dipertanggungjawabkan. 3. Mampu memimpin tim digital dalam menyelesaikan permasalahan kompleks. Dan yang keempat, mampu menerjemahkan dan menghubungkan antara kebutuhan, keinginan, dan harapan dari pelanggan dan bisnis. Sedangkan Course Learning Outcomes atau CLO-nya meliputi 1. Mampu memaksimalkan keberlanjutan strategi digital yang telah diimplementasikan. 2. Mampu mengukur risiko dan peluang dari penerapan teknologi digital pada model bisnis tertentu. 3. Mampu mengevaluasi dampak teknologi digital terhadap pengembangan bisnis jangka panjang. Dan yang keempat, mampu menyusun strategi digital yang inovatif untuk meningkatkan daya saing bisnis di pasar global. Berikut adalah daftar pustaka yang digunakan pada mata kuliah pengembangan bisnis adalah sebagai berikut. Pengajaran dilakukan melalui pendekatan sinkronus dan asinkronus yang mengutamakan metode pembelajaran aktif dengan berfokus pada peran dan keaktifan mahasiswa dalam pelaksanaannya untuk dapat mengikuti tren pengembangan pembelajaran terkini. Proses pembelajaran pun didukung oleh berbagai media digital dan tools seperti Google Analytics serta studi kasus nyata dari dunia usaha. Mata kuliah ini menekankan pada pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan individu maupun berkelompok melalui studi kasus dan proyek besar. Adapun pembelajaran sinkronus dilakukan melalui pertemuan tatap muka secara langsung ataupun menggunakan web conference seperti Google Meet ataupun Zoom. Sedangkan pembelajaran asinkronus dilakukan melalui pemberian materi, penugasan, dan penggunaan Learning Management System atau LMS di Universitas Telkom. Pembelajaran pengembangan bisnis dilakukan selama 16 pekan yang terbagi menjadi beberapa bagian utama, yaitu 6 pekan untuk pembelajaran sebelum tengah semester, 2 pekan evaluasi tengah semester,
6 pekan pembelajaran sebelum akhir semester, dan 2 pekan evaluasi akhir semester. Metode pembelajaran digunakan bergantung pada kajian yang digunakan di setiap pekannya. Metode pembelajaran yang dilakukan secara blended learning, riset secara berkelompok, dan pengerjaan proyek berdasarkan studi kasus yang ditentukan. Evaluasi pada mata kuliah ini terdiri dari beberapa aspek, yaitu penugasan individu, evaluasi mahasiswa, dan presentasi tugas besar. Penugasan individu dilakukan sebanyak 4 kali melalui pemberian tugas, evaluasi mahasiswa dilakukan 2 kali, dan presentasi tugas besar dilakukan 1 kali. Bobot nilai dari setiap bentuk evaluasi yang telah dipaparkan terdiri dari penugasan individu sebesar 20%, evaluasi tengah semester sebesar 20%, kuis sebesar 20%, dan evaluasi akhir semester dalam bentuk proyek besar sebesar 35%, sehingga total bobot mata kuliah pengembangan bisnis sebesar 100%. Demikian informasi mengenai mata kuliah pengembangan bisnis yang saya ampu untuk mahasiswa program studi S1 Bisnis Digital Universitas Telkom Direktorat Kampus Banyumas. Selanjutnya berikut merupakan cuplikan proses pembelajaran yang saya laksanakan untuk mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengembangan bisnis secara tatap muka di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi ya di mata kuliah pengembangan bisnis gitu ya. Nah, jadi di pertemuan kali ini kita mau bahas tentang identifikasi konsep dan juga model bisnis. Temennya di sini ada yang nggak hadir? Ada Bu. Siapa? Realdi. Oh, Realdi. Kenapa itu? Sakit. Oke, mungkin nanti yang sakit bisa menyusul ya, membaca materinya di LMS. Oke, kita lanjut nih. Sebelum ke materi ini, ada yang masih ingat nggak minggu lalu kita bahas tentang apa? Bahas peningkatan profit, Bu. Oke, ada peningkatan profit. Ada lagi yang masih ingat? Sama memperluas pangsa pasar, Ibu. Oke, memperluas pangsa pasar. Nah, kita flashback sedikit ya, teman-teman. Jadi di sini kemarin gitu ya, kita udah bahas kenapa sih kita perlu melakukan pengembangan bisnis itu sendiri gitu ya, dimana tadi udah disebutkan ya sama Destiana dan juga Optimis ya, ada peningkatan profit, memperluas pasar, menciptakan keunggulan kompetitif, diversifikasi resiko, ataupun meningkatkan reputasi dari suatu bisnis di dunia ya. Jadi mereka kalau ngembangin bisnis ya pastinya dapat berbagai keuntungan ini gitu. Nah, untuk minggu ini kita bakal lebih fokus ke model bisnis gitu ya. Di sini kita bakal ambil ada 3 model utama yang paling sering digunakan gitu ya atau umum. Meski sebenarnya model bisnis ini ada banyak ya, apalagi ngikutin perkembangan zaman sekarang semakin digital gitu ya. Mungkin ada lebih dari 9 gitu ya. Nah, tapi di mata kuliah ini kita bakal fokusin di 3 konsep model bisnis ini dulu ya. Yang pertama ada B2B, yaitu business to business gitu ya. Lalu ada B2C dan B2B2C atau disebut dengan hybrid. Nah, di sini model bisnis itu apa sih gitu ya? Model bisnis itu adalah pengelolaan bisnis yang efektif, pastinya gitu ya, memerlukan model yang selaras sesuai dengan karakteristik perusahaan dan pasar. Jadi model bisnis itu yang menggambarkan karakteristik dari bisnis itu sendiri. Makanya bisa beda-beda ya. Pastinya misal saya jualan kopi gitu ya, dengan saya jualan HP, pasti model bisnisnya beda ya, cara jualannya beda. Nah, nanti kita bahas di sini gitu ya, bagaimana model-model bisnis tersebut. Oke, yang pertama di sini ada B2B, dari namanya berarti bisnis to bisnis, betul ya. Jadi transaksinya itu, model bisnis itu adalah interaksi antara 2 perusahaan. Jadi nggak ada customernya gitu ya. Jadi customer tuh perusahaan juga gitu ya. Dimana mereka fokus pada penyediaan infrastruktur, bahan baku ataupun
sistem operasional gitu ya. Nah, di sini ada poin-poin penting nih yang teman-teman harus pahami gitu ya, di mana kalau di B2B ini punya karakter biasanya skalanya besar. Jadi jual belinya tuh bukan yang cuman beli satu pieces ya, tapi biasanya udah ton gitu ya. Nah, terus juga kontraknya jangka panjang, jadi bukan cuman sekali beli, tapi biasanya 1 tahun, 5 tahun gitu ya. Dan nilai transaksinya juga biasanya tinggi tadi ya, karena skalanya besar, kontraknya jangka panjang, jadi ya pasti nilai transaksinya ya ikut ya tinggi juga. Jadi bukan yang receh lagi gitu ya, karena tadi ya jualannya ke perusahaan. Next, untuk alurnya teman-teman kita bisa lihat di sini gitu ya. Jadi kalau B2B berarti tadi ya dari perusahaan atau bisnis ke bisnis lagi perusahaan, atau nanti di sini ada yang perusahaannya itu bersifat sebagai pemasok ataupun produsen, dan nanti baru dihantarkan gitu ya, atau didistribusikan atau dijual kepada perusahaan lagi gitu ya. Nah, di mana biasanya tadi ya pemasok ini menyediakan barang, bahan mentah, jasa, infrastruktur gitu ya, yang nanti akan digunakan oleh perusahaan lain. Nah, untuk distributor dan penjual bisa jadi pakai pihak ketiga ataupun juga bisa masih satu perusahaan gitu. Jadi perusahaan itu sendiri yang melakukan distribusi atau penjualannya. Tapi kalau pakai pihak ketiga pun ya nggak apa-apa ya, udah mulai tren juga sekarang. Nah, nanti baru konsumen bisnisnya itu atau perusahaan pembelinya yang membeli barang dan jasa yang ditawarkan oleh bisnis itu gitu ya, yang akan digunakan bisa jadi operasional ataupun produksi dan juga ekspansi. Nah, ini di sini ambil contohnya di perusahaan jasa ya ada, dan juga ada di perusahaan berupa produk ya. Nah, kalau yang jasanya di sini contohnya ada yang bisnis gitu ya, perusahaan SAP gitu ya, ini cukup terkenal ya di perusahaan-perusahaan besar gitu ya, mungkin teman-teman juga udah sering dengar gitu ya, dia jual aplikasi atau perangkat lunak enterprise gitu ya, yang sejenis kayak ERP gitu ya. Di sini ya untuk mengelola manajemen perusahaan gitu ya, bisa dari CRM-nya, SDM-nya dan lain sebagainya. Dan pastinya karena karakteristik dari SAP ini jualannya B2B, jadi kalau dia jualnya ke customer biasa ya nggak akan terpakai gitu ya. Misal Destiana gitu ya, beli aplikasi SAP buat kehidupan sehari-hari, terpakai nggak? Nggak ya, bakalan berlebihan. Jadi itu punya karakter sendiri dari bisnisnya atau perusahaannya. Ataupun di sini ada juga ya, kalau misalkan jualannya tadi ya, kalau produk misalkan bahan baku, di sini ada contohnya baja ya, atau mungkin bisa nikel dan lain sebagainya gitu ya, atau biji kopi gitu ya, yang mana dijual lagi ke perusahaan buat dibikin jadi mungkin yang sering kita lihat ya, ada jadi produk-produk besi-besi lainnya gitu ya. Nah, sebelumnya dia membelinya dalam bentuk ya biji ini ya, baja gitu ya, pemasok baja. Nah, ini juga sama ya, kalau kita sebagai end user atau customer biasa beli ya buat apa tidak akan terpakai gitu ya. Misal kita beli tadi ya baja ataupun biji plastik gitu ya, kita bisa pakai buat apa sih? Nggak bisa ya. Jadi ya karakteristiknya khusus B2B, tidak bisa beralih ke yang lain gitu. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, boleh. Gimana, Andrea? Saya mau tanya Bu, kalau misalkan dari perorangan ke perusahaan apakah bisa dijual Bu? Oke, pertanyaannya bagus ya. Nah, ini kalau switch gitu ya, kalau ini kan B2B, perusahaan ke perusahaan. Nah, kalau misalkan yang mau jualannya dari perseorangan lalu ke perusahaan bagaimana gitu ya. Nah, ini juga udah jadi tren saat ini gitu ya, dimana dengan adanya digitalisasi gitu ya, perusahaan tuh kadang-kadang ada yang beli ke perorangan. Tapi ini beda tipe ya, kalau yang tadi Andrea sebutkan itu model bisnisnya adalah C2B, customer to bisnis, yang mana dari tadi perkembangan zaman akhirnya muncul model-model baru, ada C2B. Cuman kalau untuk di mata kuliah ini gitu ya, kita lebih mengembangkannya tidak ke C2B karena itu skalanya biasanya masih kecil ya, biasanya perorangan ya, jual ke perusahaan susah ya, mau jual per tonan biasanya sumber dayanya masih terbatas, modalnya terbatas gitu. Oke, sudah cukup jelas? Jelas Bu.
Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini dari strategi risiko dan hasilnya gitu ya, ada beberapa keunggulan dan juga tantangan risikonya. Untuk keunggulannya pastinya tadi ya, ada volumenya jadi lebih besar. Jadi enak perusahaan jualannya ya. Sekali kontrak ya mungkin udah tadi ya berapa ton gitu ya pembeliannya. Terus relasinya jangka panjang, jadi nggak usah pusing-pusing kayak tiap hari harus cari customer gitu ya. Misal ya per bulan atau per tahun cukup dapat berapa customer perusahaan gitu ya, itu sudah memenuhi. Dan ini ya tingkat kustomisasi atau request menyesuaikan produknya itu biasanya lebih tinggi. Misalkan tadi ya di SAP pengennya di customize dari usernya siapa, atau beli packaging gitu ya. Nah, packaging udah pengennya bentuknya, karakteristiknya atau ada logonya gitu ya, itu juga bisa. Tapi ternyata punya tantangan nih dari B2B gitu ya. Yang pertama adalah penjualannya kompleks ya, jadi nggak gampang kita nawarin langsung oh ya oke aku beli gitu ya. Biasanya ada negosiasi, pembuatan kontrak, ada revisi-revisi pembuatan kontraknya. Jadi itu kompleks ya gitu ya. Sampai perizinnya mungkin sampai ke direkturnya dan lain sebagainya. Nah terus ketergantungan. Jadi kayak tadi misalkan kita udah punya pemasok biji kopi gitu ya perusahaan A. Kalau suatu saat perusahaan A ini tutup ya kita bingung gitu ya mencari pemasok yang bisa mensuplai kebutuhan kita yang besar itu. Jadi ada beberapa tantangan dan juga risiko di ini ya model bisnis B2B ini. Next, selanjutnya adalah model bisnis B2C. Berarti dari bisnis tuh customer atau ke konsumen akhir gitu ya. Contohnya di sini kayaknya udah pada tahu ya produknya apa ini? Fore. Ada yang belum pernah cobain Fore? Kayaknya udah pada pernah semua ya. Fore gitu ya. Nah, Fore ini dijual dari perusahaan yang Fore itu gitu ya kepada customer akhir ya teman-teman gitu ya, perseorangan gitu ya. Dimana kalau kita lihat bentuk modelnya seperti ini. Jadi ada perusahaan atau pemasok gitu ya. Nanti dia bisa menawarkannya dalam bentuk toko fisik atau e-commerce gitu ya. Dalam bentuk retail ataupun tadi platform. Nah, nanti ditawarkannya kepada konsumen akhir berupa individu gitu ya. Nah, karakteristik keunggulannya apa nih gitu ya? Di sini adalah akses pasarnya lebih masif, lebih luas, banyak. Siapa aja bisa beli ya, mau dari teman-teman mahasiswa, ibu-ibu rumah tangga gitu ya, orang kantoran gitu ya. Semuanya pada bisa beli gitu ya. Pengambilan keputusannya juga instan. Lihat iklan langsung beli atau pas lewat pengen ngopi langsung beli Fore bisa gitu ya. Tantangannya nah biasanya nih persaingannya sangat intens. Jadi banyak pesaing gitu ya, preferensi konsumen juga cepat berubah. Jadi bisa jadi hari ini lagi pengen ngopi, besoknya pengennya jus aja deh gitu ya. Jadi konsumen preferensinya cepat berubah gitu ya. Contohnya nih ya, tadi ada Fore kalau buat yang toko fisik ataupun dia juga ada di online ya. Ataupun bisa jadi ini ya di Tokopedia ataupun industri makanan cepat saji dan minuman kekinian lainnya. Gitu. Oke, kita next ya. Nah, ini udah salah satu model terakhir yang akan kita bahas di pertemuan ini yaitu ada B2B2C ya, agak panjang nih gitu ya. Biasanya disebut dengan jembatan hibrida atau penghubung. Jadi dia tuh bisa jadi dua bagian, bisa jadi B2B, bisa jadi B2C. Makanya namanya B2B2C gitu ya. Kenapa? Karena nanti dia itu akan menjadi business to business dan juga akan menjadi business to customer. Di sini saya ambil contohnya ada Amazon ya, kalau yang terkenal di dunia. Dan kalau yang lebih familiar sama kita, ada yang tahu selain Amazon? Apalagi? Alibaba, yang biasanya kalau habis scroll TikTok apa? Tokopedia. Kalau si Oren? Shopee, betul banget ya. Nah, jadi mereka tuh punya model bisnis seperti ini teman-teman sebagai jembatan hibrida. Mereka pada pengusaha itu berperan sebagai B2B gitu ya. Kenapa? Karena ya dari perusahaan-perusahaan gitu ya
menjual atau menitipkan barang-barangnya gitu ya ke perusahaan tersebut, maka sifatnya masih B2B. Nah, nanti si Amazon, Shopee, Tokopedia dan lain sebagainya itu menjualkan lagi kepada customer akhir yang bersifatnya B2C atau ya tadi bisnis to customer akhir ya. Dimana poin penting dari model ini ya bisa dilihat dari jangkauannya ya, pastinya jadi luas juga karena menggabungkan ada B2B dan juga B2C itu sendiri. Terus ini ya pendapatannya ganda ya, bisa jadi dari mitra, bisa juga dari konsumen gitu ya. Biasanya ada tuh pembayaran kepada platform gitu ya. Nah itu. Jadi masing-masing kena potongan. Jadi penjual pas naruh di Amazon, Shopee, Tokopedia itu dia kena potongan sebagai penjual, pembeli juga pas membeli gitu ya, ada potongan bayar ke platform gitu. Oke, kita lanjut. Dan kompleksitasnya ya, nah karena tadi ada B2B dan juga B2C, jadinya pastinya menuntut manajemen yang rumit gitu ya. Jadi si perusahaan ini nih Amazon, Shopee dan Tokopedia ya harus bisa menangani baik dari sisi B2B-nya ataupun B2C-nya gitu supaya semuanya sama-sama nyaman. Oke, udah sampai di ujung nih gitu ya. Kita lanjut ke diskusi dan juga tugas. Nah, cuman di sini mungkin nanti akan kita taruh di LMS gitu ya. Jadi teman-teman ada tugas, nanti silakan dibaca, ini ada jurnal gitu ya terkait dengan materi yang udah kita bahas. Nah, nanti silakan dibaca dan dirangkum. Nanti saya di LMS buka discussion. Jadi nanti tolong semuanya memberikan hasil summarize-nya gitu ya di discussion itu. Nanti kita akan saling diskusi di LMS gitu ya. Oke, mungkin untuk perkuliahan hari ini saya cukupkan. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir. Semoga materinya bermanfaat buat kita semua. Saya tutup. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian deskripsi singkat dan cuplikan proses pembelajaran untuk mata kuliah pengembangan bisnis yang saya ampu untuk mahasiswa program studi S1 Bisnis Digital Universitas Telkom Direktorat Kampus Banyumas. Semoga dapat menjadi gambaran mengenai kinerja pengajaran yang telah saya lakukan khususnya pada mata kuliah pengembangan bisnis. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim sertifikasi dosen tahun 2026 khususnya dari Direktorat Sumber Daya, Dirjen Dikti dan Ristek Kemendikbudristek Indonesia. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Universitas Telkom Direktorat Kampus Banyumas, teman sejawat dan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.